Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi. Sebelum lanjut menonton videonya, silakan kalian like dulu dan subscribe dulu, oke? Untuk video kali ini masih bersama Opung. Jadi Opung di sini mengatakan lapor Mas Wapres yaitu terobosan baru Gibran dan bikin DPR kehilangan muka. Oke, jadi untuk videonya sebagai berikut. Bapak Wakil Presiden kita, Bapak Gibran Rakabuming Raka, sudah membuka layanan pengaduan publik yang bernama Lapor Mas Wapres. Top. Mas, ngomong-ngomong kami juga mau lapor ini, Mas. Boleh kan? Boleh. Mas, ada salah satu menteri yang ada di kabinet Bapak Prabowo yang tidak mau pasang foto Wakil Presiden. Tolong dulu itu segera ditindaklanjuti. Iya. Benar tuh. Karena banyak kali pengaduan masyarakat kayak gitu, Mas. Betul, serius. Kalau bicara masalah perut sejengkal ini kami masih mampu. Kalau bicara menyekolahkan anak juga kami masih mampu, Mas. Ya, benar. Tapi kalau mendengar ada menteri yang nggak mau pasang foto presiden, rasanya kami kurang mampu. Tidak sanggup kami mendengarnya, Mas. Karena setahu kami yang kami pilih kemarin itu bukan cuma Bapak Prabowo, tapi satu paket Prabowo Gibran. Nggak usah takut, Mas. Jangan mentang-mentang dia lebih tua dari Mas. Dan dia juga sempat menjadi atasannya Mas di partai yang lama. Tapi kan sekarang sudah berubah posisi, Mas. Mas atasannya dia. Nggak tahu kenapa ini. Bang Ara, jujur aja aku bilang ya, di partai yang lamanya dia itu bawahanmu, sekarang dia atasanmu. Gitu loh, nggak boleh seperti itu. Walaupun lebih muda, yang namanya pemimpin harus dihormati. Harus aku juga yang ngajar ya. Tapi ya jujur saja kita bilang ya, kalau untuk masalah ini, Mas, bukannya bilang apa ya. Kalau misalnya dikumpul-kumpul nih, Mas, pengaduan masyarakat, yang paling banyak tentang ini. Perhatikan aja, Mas, bisa cek di TikTok, di YouTube, di Facebook, pengaduan masyarakat yang paling banyak tentang foto wakil presiden ini. Ini perlu kita tegaskan ini, ya kan? Itu aja ya. Dan juga tahu enggak kalian, jujur saja ku bilang, kalau bicara tentang pengaduan masyarakat ya, Mas Gibran ini ternyata sudah membuatnya di Kota Solo waktu beliau menjadi wali kota Surakarta ya. Benar. Jadi bisa dikatakan berhasil dan sangat efektif, dan banyak aku temukan testimoni bagaimana masyarakat ya mendapatkan mendapatkan manfaat dari layanan publik ini ya. Jadi ketika dia menjadi seorang wali kota, beliau itu mendapat aduan mengenai jalan rusak, keamanan lingkungan, mengenai kerusakan-kerusakan yang ada di jalan raya dan juga kerusakan-kerusakan fasilitas umum. Dan tahu enggak kalian, tidak tunggu lama maka akan ada petugas yang akan memperbaikinya. Luar biasa. Jadi ada waktu itu testimoni, ada seorang warga Kota Solo, dia fotokan kondisi jalan yang rusak, tak menunggu lama ya, besoknya itu langsung dikerjakan. Itu dia. Perkara jalan rusak pun juga Mas Gibran akan memperbaikinya. Apalagi mengenai sistem dan birokrasi yang rusak. Tapi jujur aja lah aku bilang, untung aja kemarin Mas Gibran ini jadi wali kota Solo, ya kan? Yang jalan rusaknya itu, pengaduan masyarakat tentang jalan rusaknya itu cuma sedikit. Kalau sempat dia jadi wali kota Depok, sedangkan per Februari kemarin 2024 tahu kalian, ada 1.100 jalan rusak. 1.100 titik ya, 1.100 titik jalan rusak. Bayangkan kalian lah, sedangkan 1 tahun cuma 360 hari. Kali 3 rata-rata 1.000. Berarti 3 tahun pengaduan masyarakat yang yang dikerjakan atau di follow up mengenai jalan rusak.
Itu kalau di Depok. Iya, itu dia. Nggak tahu ya kalau dia sempat jadi wali kota Depok, mau nggak dia buka layanan publik? Yang banyak kan jalan rusak. Aduh, bukan hoax ini, fakta ini. Itu dia. Dan ternyata setelah dia menjabat sebagai wakil presiden, beliau membuka layanan publik langsung di Istana Wakil Presiden. Ya. Dan tahu kalian, banyak dari kaum pesimistis, kaum apatis dan juga kaum pembenci mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan Pak Gibran ini hanya untuk pencitraan. Pencitraan malah pekmu sada-sada. Pencitraan. Sekarang begini, ku bilang sama kau, kalau memang pencitraan, itu artinya program itu baru dibikin sekarang. Ini program ini sudah dilakukan waktu dia menjadi wali kota. Dan ada efeknya. Dan beliau melihat bahwasanya ini akan ada manfaatnya kepada rakyat. Ya, mereka katakan apa? Untuk apa ngadu-ngadu sama wakil presiden langsung? Kan sudah ada RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, dan juga gubernur. Untuk apa langsung ke wakil presiden? Bro, sekarang begini. Kalau misalnya orang-orang yang kau sebutkan tadi bisa bekerja dengan maksimal, nggak perlu dibikin layanan publik tersebut. Gitu loh. Ngerti kau? Dan tahu enggak kalian? Apa yang dilakukan Mas Gibran ini? Ini sebetulnya sedang mempermalukan satu institusi. Apa itu? DPR. Harusnya masyarakat itu ditekankan untuk mengadu kepada DPR. Karena wakilnya ada di situ. Bukan kepada wakil presiden. Karena wakil presiden itu banyak kerjanya. Di sini Gibran ya seolah-olah ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya kalau memang DPR tidak berfungsi, mengadu sama saya. Udah paham sampai sini kalian? Kutanya dulu sama kalian ya, apakah pernah ada sejarahnya DPR membuka layanan pengaduan publik? Jawab jujur. A. Tidak pernah. B. Belum pernah. C. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Atau D. A, B, C. Benar. Jadi teringat aku waktu zaman SD dulu, waktu pelajaran PMP. Kalau dulu kan PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Kalau udah ada pertanyaan seperti ini ya kan, di bawah ini yang merupakan tindakan saling menghormati sesama teman adalah titik. Dibikinlah jawabannya itu A, B, C, D ya kan. A, bermain bersama teman. B, menghormati teman. C, tidak mengejek teman. D, jawaban A, B, C, benar. Kayak gitulah ini, biar tahu kalian. Jadi artinya apa? Kita perhatikan nanti. Kalau memang ini terbukti efektif dan banyak pengaduan masyarakat yang diterima oleh oleh lapor Mas Wapres ini, berarti fungsi kalian sebagai DPR Jadi posko pengaduan lapor Mas Wapres mulai dibuka di Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta. Beragam hal terjadi di hari pertama posko itu membuka beragam persoalan yang dilaporkan oleh masyarakat. Senin 11 November 2024, posko pengaduan masyarakat dibentuk di dalam Kompleks Istana Wapres. Terlihat ada satu ruangan bernama pengaduan masyarakat yang disiapkan untuk menampung masyarakat yang hendak mengadu. Jadi masyarakat yang datang awalnya diminta untuk mengambil nomor antrian, mereka diminta menunggu di ruang tunggu sampai nanti
nomor antriannya dipanggil. Oke, jadi untuk videonya seperti itu. Sampai berjumpa kembali.